Ya, silahkan dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hair? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adhar, iya nih. Baik, Gimana nih? alhamdulillah. Oh iya. Mana keadaannya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, kabar sehat. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dan kegiatan kita menjadi lancar ya Pak ya. Oh iya Pak Hair, kemarin saya sempat mendengar dari obrolan teman-teman, katanya Pak Hair mau ngobrol, ada yang ingin didiskusikan, mau ketemu Pak Azhari. Kira-kira Iya, ada yang mungkin bisa saya bantu atau ada yang kita didiskusikan, Pak? iya nih Pak Adhar, saya mau curhat sama Pak Adhar nih ya. Ada waktu nggak Pak Adhar nih? Kita ngobrol hari ini nih. Memang rencana hari ini ada beberapa agenda, cuman karena kemarin saya dengar bahwa Pak Hair akan ketemu dan ngobrol diskusi dengan saya. Hari ini saya kosongkan khusus buat Pak Hair lah. Oh, Masya Allah. Terima kasih nih Pak Ajari waktunya. Saya mau ini nih Pak Ajari. Iya. Ya, mau menemukan solusi dari permasalahan anak murid saya, Pak Ajari. Iya Pak. Jadi salah satu anak murid saya ini dia nggak ngikut les ceritanya tuh sama guru, salah satu guru yang ada. Kemudian diperlakukan kurang baik sama guru yang ngajar itu gitu loh. Terus saya merasa bingung nih bagaimana mensiasatinya ya kepada anak tersebut karena sepertinya ada perlakuan tidak adil terhadap anak ini. Saya pengen dapatkan solusi dari Pak Jahari lah, mungkin ada yang bisa dibantukan permasalahan ini untuk khususnya buat anak murid saya dan saya pribadi gitu loh. Karena ini anak saya ya. Secara otomatis harus saya juga mungkin akan memperlakukan adil, jangan sampai begitu gitu Pak Jari. Gitu Pak Jari masalah saya. Oke, baik Pak Her, sangat menarik ya masalah yang sedang dialami oleh murid Pak Her. Memang kelihatannya kalau kita mendengar alur ceritanya bahwa tentu keadaan seperti itu akan membuat sebagian atau anak yang menjadi tidak nyaman tersebut karena dapat perlakuan yang kurang adil tersebut. Kira-kira menurut Hair, apa yang ingin Bapak capai, yang ingin Bapak tuju dari kejadian ini nanti agar mungkin ke depannya Pak Hair berharap seperti apa gitu? Ya, saya sih pengennya gini Pak, anak ini belajar di kelas saya ini merasa nyaman lah, ya tidak merasa terganggu gitu ya. Jadi artinya merasa diakui bahwa dirinya itu bagian dari kelas ini gitu loh, kelas kita ini. Jadi saya sih pengennya anak ini belajar seperti biasa, seperti kawan-kawan yang lain, sehingga bisa merasa senang belajar, tidak didiskriminasi mungkin ya. Jadi mungkin itu Pak intinya mah. Baik Pak Hair, kalau melihat dari masalah anak tersebut, kira-kira Pak Hair bisa menggambarkan tidak, menjelaskan masalah sebetulnya pada anak tersebut sehingga anak tersebut sampai tidak bisa mengikuti les seperti anak-anak yang lain itu kenapa Pak? Ya mungkin gini ya Pak, kalau saya lihat dan hasil visitasi saya terhadap anak ini, kondisi ekonomi yang membuat anak ini tidak ikut les sepertinya. Keinginan belajarnya sebenarnya mah ada, cuman kemampuan finansial untuk membayar, kalau namanya les privat kan secara otomatis dibayar ya Pak. Padahal kemampuannya menurut saya sih ya nggak jauh berbeda dengan teman-teman lainnya. Ya mungkin karena kondisi ekonomi sehingga anak ini merasa apa ya, mau ikut tapi harus bayar ya. Tapi ya bagaimana ya, mungkin kondisi Pak. itu sehingga dia ini Pak. Baik. Barangkali Pak Hair sudah pernah melakukan opsi lain atau seperti memanggil orang tuanya atau mungkin
memberikan kesempatan di waktu yang berbeda barangkali seperti apa, sehingga mungkin masalah yang anak yang tidak bisa mengikuti tadi betul-betul mendapatkan kesempatan yang sama. Apa yang bisa dan sudah dilakukan oleh Pak Hair? Ya, yang mungkin saya sudah ngobrol juga sama orang tuanya karena kondisi ekonomi juga, ya berharap sih anaknya bisa belajar seperti teman-temannya. Tapi ya saya sebagai wali kelas, saya berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap anak ini, khususnya ya materi-materi apa yang mungkin belum dikuasai atau materi yang perlu diprivatkan. Sebenarnya ini anak ini kan pengen ikut les dengan gurunya, tapi karena memang keadaan ekonomi sehingga tidak bisa mampu untuk ikut les, sehingga si guru yang privat ini memperlakukan dia kurang bagus gitu, kurang baik. Jadi nah harapan saya sih dia di setiap pembelajaran semua mata pelajaran saya kira bisa belajar dengan baik, dengan nyaman gitu loh. Bukan hanya satu pelajaran yang gurunya mengadakan les, kemudian dia ketika dia hadir di kelas mengajar itu dia tidak diperhatikan, ya tidak dilakukan sama Pak. Ya saya berusaha nanti ke depan ya anak ini mungkin akan saya bantu bagaimana caranya anak ini juga bisa mampu seperti teman-temannya gitu. Oke, Bapak akan bantu ya agar nanti si murid kita yang tidak mengikuti les ini bisa juga sama mendapatkan kesempatan yang sama dan diperlakukan adil. Pak Hair, sudahkah berkomunikasi dengan guru yang les ini mungkin agar harapan dan ketercapaian serta kesempatan anak-anak itu tidak berbeda-beda gitu, semuanya sama. Jadi artinya mungkin Pak Hair bisa memberikan solusi terkait hal tersebut. Baik yang mungkin punya partisipasi dalam keuangan maupun tidak memadai dalam hal keuangan ekonominya, semuanya diberikan kesempatan yang sama. Itu mungkin sudah dikomunikasikan Pak dengan guru yang bersangkutan, dengan guru lesnya? Ya, insya Allah Pak, nanti ya waktu dekat saya akan berkomunikasi dengan guru tersebut biar anak ini saya gambarkan mungkin kondisi keluarga belum diketahui bahwa anak mampu ya, tetapi dalam posisi kemampuan untuk belajar dan minat belajarnya sudah ada. Ya berharap sih guru yang bersangkutan bisa terbuka untuk bisa dengan cara apapun mungkin ya, ataupun kalaupun tidak ini juga jangan diperlakukan tidak adil gitu di kelas, mungkin begitu Pak ya? Iya betul Pak, betul. Seperti itu mungkin Pak. Insyaallah. Oke Pak Hair, kita mungkin Pak Hair sudah mulai memahami dan sudah mulai mendapatkan solusi ya. Kira-kira Pak Hair, dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, mungkin awalnya ada sesuatu yang ingin dicapai atau ingin ditarget oleh wali kelas dan guru les tersebut. Nah, apakah mungkin di awal itu ada komunikasi antara guru les dengan wali kelas untuk mendapatkan target yang mungkin dikejar dengan cara les privasi tadi? Atau mungkin ada inisiatif sendiri dari guru privat tersebut, karena kan kita pastinya ingin melihat faktor-faktor penyebab sehingga ada terjadinya les, kemudian ada perlakuan tidak adil. Apakah ini mungkin sebagai Pak Hair sebagai wali kelas sudah melihat dari awal atau memang tiba-tiba ini muncul ketika sudah ada perlakuan yang kurang adil terhadap salah satu murid Bapak? Gimana? Iya. Sebenarnya mah guru ini sudah berkomunikasi akan mengadakan les tambahan ya Pak ya, privat ya, mata pelajaran tertentu. Cuman ya tadi ya saya tidak tahu bahwa ketika ada salah satu anak yang tidak mengikuti curhatan anak, mereka merasa tidak diperlakukan adil.
Saya kira mungkin begitu Pak. Oke, Kalau oke, foundasi baik. awal mah sudah Hmm, terjalin, bagus, ada dan minta izin. Cuman ya tadi saya tidak tahu bahwa ada indikasi baik, ketika si guru ini tidak ada salah satu murid yang tidak ikut, ada tidak perlakuan adil Pak. Begitu baik. sih Pak. Baik, Pak Hair, kita mungkin ke depan rencana Pak Hair terhadap keadaan yang terjadi di kelas dengan murid Bapak ini, kira-kira ada gagasan atau ada solusi untuk mengatasi masalah ini, Pak, agar nanti mungkin tidak terjadi lagi yang seperti yang terjadi di kelas Bapak, ada salah satu murid yang mungkin kurang kurang Iya, mendapatkan keadilan seperti itu. Gimana, iya, Pak? saya ketika Gimana? ada guru, mungkin salah satu guru apapun, guru mata pelajaran yang lain, yang mau mengadakan les tambahan terkait mata pelajaran lain, saya akan komunikasikan terlebih dulu ya Pak, kepada Oke. guru itu, apa, misalkan ada persyaratan khususkah yang harus mengikuti, ada pembayarankah, seperti itu. Nah, ketika mereka tidak mengikuti, apa konsekuensinya misalkan. Nah, itu juga perlu diidentifikasi dari awal ya Pak, sehingga nanti tidak ada si guru juga tidak merasa keberatan ketika Hmm. anak-anak tidak mengikuti misalkan, atau sebagian tidak ada yang ikut juga misalkan gitu. Nah, itu komunikasi asal saya akan jalin kepada guru yang akan mengadakan kegiatan les itu. Kemudian selanjutnya mungkin anak ini mungkin ketika mata pelajaran tertentu ini tidak diikuti, mungkin saya akan berusaha memberikan apa ya, pembelajaran yang mungkin bisa menstimulus dia ya untuk bisa menyamai anak-anak yang ikut privat. Jadi saya akan membesarkan dia bahwa tanpa privat pun kamu bisa kalau kamu seandainya belajar dengan mandiri. Nah, itu juga mungkin salah satu strategi bagaimana anak ini tidak merasa apa kemampuannya tidak berbeda dengan anak yang privat. Mungkin saya akan lakukan itu Pak ke depannya. Oke, luar biasa Pak Hair ya. Dari percakapan kita mengenai masalah yang Bapak Hair sampaikan, tentu solusi-solusi seperti yang tadi sudah juga Bapak sampaikan terkait dengan gagasan serta rencana ke depan setelah melihat kejadian-kejadian ya di kelas yang mungkin selama ini belum terpecahkan. Baik Pak Hair, kita sudah ada di sesi akhir ya, mengenai masalah-masalah mungkin yang tadi Pak Hair sudah sampaikan, serta juga sudah mendapatkan apa namanya solusi dari Pak Hair sendiri yang menyampaikan rencana kedepannya nanti mungkin akan melakukan apa. Sebelum kita akhiri dari diskusi kita, Pak Hair, mungkin Pak Hair dari percakapan kita pada sesi malam hari ini ya, malam hari ini, kira-kira apa yang sudah Pak Hair dapatkan atau yang Bapak Hair sudah simpulkan dari percakapan kita? Silakan Pak. Iya Pak, alhamdulillah Pak ya, ketika saya curhat dengan Bapak, saya akan bisa memecahkan masalah ini, khususnya juga terhadap murid saya dan Ya, guru yang bersangkutan yang memperlakukan tidak adil ini. Saya akan berusaha untuk bisa memperlakukan semua anak punya hak yang sama, dan alhamdulillah saya ini merasa lega lah, sudah alhamdulillah. apa ya, unek-unek saya, keresahan saya selama ini terhadap anak murid yang diperlakukan kurang adil. Mungkin itu Pak, dan Baik, alhamdulillah waktunya Bapak sesibuknya bisa menyempatkan waktu untuk bisa baik. memberikan arahan-arahan untuk saya bisa menemukan solusinya sendiri Pak atas permasalahan saya. Terima kasih Pak. Baik Pak Hair, terima kasih juga atas kesempatan untuk berdiskusi. Mungkin kapan waktu pun saya ingin bercerita, karena pastinya masalah itu juga hampir semua guru memiliki masalah Pak ya. Baik Pak Siap, Hair, terima kasih atas waktunya. Kita siap. akhiri dan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hair. Nanti Terima kita kasih. berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Siap Pak. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.